Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Niki Ratama. Kami dari kelompok 5. Pada video presentasi kali ini kami akan membahas proyek akhir kami yang berjudul Sistem Manajemen Toko Sembako berbasis desktop menggunakan Java GUI dan MySQL. Saya di sini menjelaskan kenapa sih membuat aplikasi ini. Aplikasi ini berfokus kepada menjelaskan masalah di toko sembako tradisional yang pencatatannya masih manual. Alasan kami membuat aplikasi ini berangkat dari permasalahan yang sering terjadi di toko sembako tradisional. Biasanya pencatatan stok dan transaksi masih dilakukan secara manual di buku tulis. Hal ini membuat data rentan hilang, rawan salah hitung, dan pemilik toko kesulitan mengetahui sisa stok secara real time. Oleh karena itu, kami mendigitalkan proses tersebut agar pekerjaan kasir atau admin menjadi lebih cepat dan akurat. Untuk kelebihan aplikasi kami memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, antarmukanya menggunakan sistem panel dinamis, sehingga perpindahan antar menu terasa ringan tanpa perlu membuka banyak jendela baru. Kedua, kami memiliki fitur pencarian real-time cerdas yang langsung memfilter data saat diketik. Dan ketiga, fitur pembuatan laporan yang otomatis mengkonversi data dari tabel menjadi dokumen HTML yang rapi dan siap dicetak langsung dari browser. Untuk kekurangan aplikasinya, tentu saja sistem yang kami bangun ini masih memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, karena masih berbasis desktop dan localhost, aplikasi ini hanya bisa dijalankan di satu komputer kasir dan belum bisa diakses secara online oleh pemilik toko dari tempat lain. Kedua, aplikasi kami saat ini belum terintegrasi dengan perangkat keras tambahan seperti alat barcode, scanner, ataupun printer thermal untuk cetak struktur otomatis. Lalu yang terakhir, saran ke depannya. Berdasarkan kekurangan tersebut, saran kami untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya adalah yang pertama, melakukan migrasi database ke server cloud ataupun membuat versi webnya agar bisa diakses secara fleksibel atau disebut multi pengguna. Kedua, menambahkan fitur pembacaan barcode untuk mempercepat transaksi serta menambahkan dashboard grafik visual untuk melihat laporan penjualan bulanan. Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Fariusayani dan sekarang saya akan membahas tampilan utama saat aplikasi di-run dan navigasi yang bisa dilakukan. Tampilan awal dibuat dengan G-Frame Form dan tampilan kanan untuk menampilkan data barang, data pelanggan, data transaksi, lihat data dibuat menggunakan G-Panel yang dihubungkan ke G-Frame Form. Jadi pengguna tinggal mengklik menu yang diinginkan dan menu tersebut akan langsung muncul di sebelah kanan. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk bagian data barang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzan Ayub. Baik, dengan nama saya adalah Fauzan Ayub. Di menu data barang ini, admin akan melakukan input data dengan rincian, yaitu dengan ada nama barang, kategori barang, ukuran dan satuan, dan kita bisa lihat ada di satuannya bisa ada gram, kilogram, liter, pieces dan dus, dan karung juga. Dan selanjutnya ada harga satuan maupun juga stok. Nah, di fitur ini kita memiliki juga simpan, clear, update, dan delete. Yang jika ditekan simpan, maka akan otomatis tersimpan di database dan muncul di table di bawah ini. Lalu tombol clear yang sini untuk membersihkan semua inputan yang sudah dilakukan. Lalu tombol update untuk memperbarui data yang dipilih oleh table yang ingin dirubah. Yang terakhir ada delete, yang sudah jelas untuk menghapus data yang dipilih dari table yang dipilih dari table dari yang di bawah ini. Nah, sekarang kita coba input. Kita masukkan beras merah.
dengan ukuran 10 kg. Kita masukkan 10 kg dengan harga 10 kg mungkin 120.000. 1 2 3 10, iya. Dengan memiliki stok 23 jam. Nah, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ada sedikit kesalahan dari saya sendiri untuk mengupdate. Ternyata harus dipencet terlebih dahulu seperti ini atau kayak gini. Nah, update kita ganti stoknya jadi kita misalnya udah ada yang beli 3 orang jadi harus sekarang 20. Update. Nah, data berhasil berubah. Nah, kita lihat sini mana. Nah, di table di sebagian stok sekarang stok hanya memiliki 20 saja. Lalu kita akan coba delete. Berhasil dihapus. Nah, hilangan. Sekarang di bawahnya ini ada fitur cari. Kita coba cari. Jika banyak datanya mungkin bisa kita mempermudah untuk pencarian. Contohnya kita cari beras ketan. Kita cari ketemu langsung. Mungkin itu saja mungkin itu saja dari data barang yang saya jelaskan. Sekarang saya oper lagi ke teman saya yaitu Rehan Rizky Pratama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sebelumnya itu dari Fauzan. Nama saya Muhammad Rizky Pratama. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian data pelanggan. Nah, di sini ada beberapa tombol dan beberapa yang harus form diisi. Di sini ada nama pelanggan, yaitu nanti bisa diisi dengan nama pelanggan, nomor telepon diisi dengan nomor telepon dari pelanggan, alamat pelanggan diisi dengan alamat pelanggannya. Nah, di sini ada beberapa button. Yang pertama itu simpan. Simpan itu berfungsi ketika semuanya sudah diisi lalu disimpan. Clear berfungsi sebagai saat kita mengklik data pelanggan, di situ kita akan mengclear. Nah, ini fungsi clear. Nah, untuk update berfungsi sebagai pertama itu kita misalnya diklik nih data pelanggannya, kita mau edit di bagian alamat pelanggan, kita ganti misalnya dengan Jakarta. Nah, untuk mengupdate data pelanggan kita harus mengklik tombol update. Nah, fungsi button delete itu yaitu ketika kita mengklik data pelanggan, kita akan menghapus data pelanggan dari table. Ini contoh misal saya klik data pelanggan dari table, kita delete. Nah, data pelanggan dari table itu akan otomatis hapus ketika diklik delete. Nah, di sini saya akan lanjutkan yaitu cari dan print. Fungsi cari itu sebagai mencari data pelanggan dari table, misalnya namanya Bila. Ketika klik cari, maka yang muncul yaitu nama Bila sesuai dengan kaitannya. Nah, fungsi tombol print itu yaitu kita ngeprint ke arah browser. Ketika kita ngeklik print, maka dia akan mengarah ke browser untuk ngeprint. Coba test cek. Nah, di sini ketika saya klik tombol print, maka mengarah ke bagian browser. Kita close. Nah, kita hapus nih. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari data pelanggan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fahmi untuk menjelaskan bagian data barang. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Sadikin, saya anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan di bagian transaksi. Di menu transaksi, admin berinteraksi dengan dua data, yaitu data barang dan pelanggan. Admin memilih barang melalui pencarian, lalu memasukkan jumlah beli pada input kuantitas. Sistem otomatis mengalihkan kuantitas dengan harga satuan dan secara real time melakukan pengurangan pada kolom stok di database. Proses ini menjamin bahwa stok fisik di toko akan selalu sinkron dengan data yang ada di komputer. Contohnya di sini di dalam database-nya
Kita pilih pelanggan. Pelanggan ini asal muasalnya ada di data pelanggan. Misalnya kita input di data pelanggan ada nama Bila, lalu di sini transaksi pilih pelanggan ada nama Bila. Begitu juga pilih barang. Pilih barang asal muasalnya ada di data barang. Misalnya kita milih Sasa. Di sini harga satuan Sasanya ada di data barang, harga satuannya. Data barang di sini jumlah beli, misalnya pelanggan mau beli 5, kita tambahkan keranjang. Di sini tertera 15.000 untuk 5 barang Sasa. Lalu di sini uang bayar, semisalnya pelanggan ada uang cash 20.000, 30.000 dah. Sini uang kembaliannya yaitu jadi 15.000. Setelah pemesannya selesai, cuman Sasa doang. Lalu kita print transaksinya. Transaksi struk berhasil. Lalu di sini struknya tertera Sasa bila memesan 5 buah Sasa yang seharga 3.000 menjadi 15.000. Total belanjanya berarti sekitar 15.000. Lalu kita simpan transaksinya, itu selesai. Untuk bagian lihat data akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Ferandi. Terakhir, menu lihat data di sini admin tidak bisa mengedit data, hanya bisa memantau. Di pencarian, admin mengetik data yang dicari. Hasil carinya bisa dari semua kolom. Tombol print akan memproses tabel menjadi file laporan barang dengan format HTML yang langsung terbuka di browser. Semisal kita mau cari gula aren deh 13, kita cari. Nah, udah dapat, langsung kita print. Nah, printnya kan udah langsung kebuat ke browser. Ntar saya tampilin. Nih, sudah buat langsung ke browser kan. Nah, habis itu langsung kita buka ke browser, langsung tampilannya ke sini. Nah, terus ini kita cancel aja. Terus kalau kita mau print semua, itu tinggal print aja. Jadi nanti tinggal oke, semuanya kena print. Segitu saja dari saya. Sekian dari kelompok kami mengenai aplikasi Pos Sembako ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.